Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Carolina Hale Montolalu. Saudaraku yang kekasih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Setiap orang telah dipanggilnya untuk menjadi alat pekabaran Injil keselamatan di muka bumi. Maka tinggalkanlah semua beban yang ada di hati dan pikiranmu. Saudaraku, memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita diajak untuk menghayati sengsara Kristus. Karena Ia telah menderita untuk dosa-dosa kita. Saudaraku, penyangkalan diri demi dan di dalam Yesus merupakan wujud ketaatan kepada Yesus yang menderita. Minggu pertama Prapaskah yang mengantarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Tuhan yang setia menuntun kehidupan kita. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah sambil menyanyikan. Pada hari Minggu pertama masa Prapaskah ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu pertama masa Prapaskah ini dari Injil Matius 21 ayat 3 yang menyatakan, "Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa ini dengan kerendahan hati di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Amin.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, kami persilahkan saudara-saudara terlebih dulu membuka Alkitab dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bacaan ini tidak sesuai dengan Sabda Bina Umat dan Gunadarma, tapi tema. Sesuai dengan tema. Mari Ibu Bapak dan Saudara kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas rahmat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tanpa terasa kami ada di minggu-minggu Prapaskah dan saat ini kami berada di minggu pertama Prapaskah. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, dalam perjumpaan kami pada saat ini, kami rindu agar kami dilawat oleh firman-Mu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu yang kudus bagi kami dan bersabdalah karena kami mendengar. Dan biarlah ibadah saat ini yang dilaksanakan secara online senantiasa berkenan kepada-Mu. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dunia di sekitar kita mengerikan. Dunia di sekitar kita dahsyat. Kekerasan di mana-mana, persaingan tidak sehat, saling menggunting dan saling menikam dari belakang. Intrik dan rekayasa, kerakusan membuat kita terperangah. Orang makan tapi tidak pernah kenyang, atau orang minum tetapi tidak pernah puas. Semakin banyak yang diminum, semakin haus.
seperti orang yang minum air asin. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita temukan orang yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin hancur berantakan. Makin banyak orang yang susah dan tidak berdaya menghadapi masa depan dengan frustrasi tanpa pengharapan. Banyak orang mulai merasa, aku tidak berdaya, aku tidak berguna, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan ada orang seperti Ayub sampai mengutuk hari kelahirannya, aku ini sampah. Aku dilupakan, termasuk gereja melupakan aku. Aku ditolak oleh semua orang, termasuk orang-orang yang tercinta. Aku ditinggalkan, tidak ada lagi tempat pengharapan. Aku kalah dalam segala persaingan, tercecer dan selalu dijadikan tumbal. Lalu saudara, di saat-saat seperti itu, kita mendengar teks pembacaan saat ini yang jelas sekali sudah sangat kita kenal, bahkan kita kenal dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Allah ternyata mengasihi dunia yang celaka ini. Allah ternyata sangat mengasihi aku, mengasihi saya. Dunia melupakan, anak-anak yang tercinta meninggalkan saya, sahabat dekat menolak saya. Tetapi Tuhan mengatakan hari ini, Ia sangat mengasihi saya. Bahkan jelas diungkapkan pada bagian lain, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi saya bukan karena apa yang saya buat, sebab selama ini tidak ada karya-karya berarti yang pernah saya buat. Tuhan mengasihi saya bukan karena apa yang dikatakan orang tentang saya. Tuhan mengasihi saya bukan karena apa yang saya miliki. Jelas sekali, Tuhan mengasihi saya bukan karena saya sukses, walaupun kesuksesan itu tidak ada salahnya. Tuhan mengasihi saya bukan karena saya populer dan terkenal, walaupun populer dan terkenal tidak ada salahnya. Tuhan mengasihi saya bukan karena saya memiliki kekuasaan yang besar, walaupun harus dikatakan jujur kekuasaan itu tidak ada salahnya. Jelas saudara-saudara, karena nilai kehidupan saya tidak terletak pada apa yang saya buat atau apa yang saya miliki atau apa yang dikatakan orang tentang saya. Tetapi nilai kehidupan terletak pada Tuhan, yaitu Tuhan sangat mencintai dan mengasihi saya.
sangat besar kasih-Nya buat saya. Jelas dalam pembacaan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan aku mengasihi kamu dengan syarat, atau aku mencintai kamu apabila, atau kalau kamu bisa begini dan begitu. Tidak ada syarat, tidak ada apabila, tidak ada kalau. Di dalam Tuhan mengasihi kita, jelas Tuhan mengasihi kita karena memang Tuhan mau mengasihi kita. Tidak ada syarat Tuhan mengasihi kita. Kalau kita baik, kalau kita tampan, atau kalau kita cantik, atau kalau kita pandai dan brilian, Tuhan mengasihi kita jelas sekali, karena memang Dia mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita sebelum kita lahir di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan akan tetap mengasihi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan seterusnya. Semuanya tidak akan pernah mampu menceraikan kita dari kasih Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya ialah, di manakah keunikan kasih Allah? Di manakah keistimewaan kasih Kristus? Jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain yang katakanlah memenuhi dunia ini dengan karya-karya besar, karya-karya gemilang, tokoh-tokoh besar yang kaya dengan hikmat dan sangat mengagumkan. Saudara, keunikan Yesus Kristus Tuhan kita, Ia tidak tinggal di sana di belakang langit biru dan berteori tentang keselamatan atau bagaimana supaya kita selamat, tetapi Ia sendiri turun ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, berkorban dan mati untuk manusia, supaya bisa menyelamatkan umat manusia, yakni saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Ia turun ke dalam dunia ini, lahir dari seorang manusia, yaitu darah Maria, berbaring di palungan, dibungkus dengan lampin. Allah menjadi manusia, berbicara dengan bahasa kita, bahasa manusia, tidak berbicara dengan bahasa sorga atau bahasa Allah sendiri, sehingga kita tidak bisa memahaminya. Ia berbicara dengan bahasa kita supaya
bisa berkomunikasi dengan kita, dan supaya kita bisa mengerti. Dia turut merasakan penderitaan manusia. Dia merasakan apa itu lapar, apa itu haus, apa itu kesepian, apa itu ditinggalkan, apa itu dihianati, dan seterusnya. Ia solider dengan manusia sampai ke kayu salib. Di sana orang mengejek dia, orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun itu ejekan, saudara, tetapi benar. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia merendahkan diri sampai ke salib. Dan lebih jauh lagi, dia merendahkan diri sampai ke kubur milik Yusuf orang Arimatea. Saudara, kasih Tuhan itu unik dan sama sekali tidak bergantung kepada kita. Sebab sesungguhnya kita akan binasa. Tetapi kasih Tuhan itu datangnya dari Tuhan, dan kita hanya bisa pasrah menerimanya. Ketika Allah mengorbankan putra tunggalnya, seakan-akan Allah mau mengatakan kepada saudara dan saya, "Aku mencintai kamu dengan cinta kasih yang tanpa batas." Dan saudara, inilah solidaritas tanpa balas, solidaritas tanpa batas yang jelas didemonstrasikan oleh Allah bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama Prapaskah dalam tahun 2021. Kembali kita diingatkan untuk belajar dari Tuhan kita. Dia memberi dirinya karena mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung, memperingati kematian Kristus. Dan itu semua adalah bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Bacaan Alkitab Yohanes 3 ayat 16 jelas di benak kita semua. Bahkan sudah dihafal oleh banyak orang mulai dari sekolah minggu. Allah begitu peduli dengan kita. Lalu, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadanya, bagaimana kepedulian kita satu dengan yang lain? Bicara tentang kasih, itu bukan sekedar teori belaka, tapi bagaimana kita wujud nyatakan melalui kehadiran kita dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Di dalam keberagaman kita ada dan hadir. Marilah kita belajar dari Tuhan kita. Solidaritas Allah nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita meresponi cinta kasih Allah di dalam kehadiran kita, dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Amin.
Kami mengundang seluruh jemaat berdiri. Marilah bersama-sama semua umat percaya di muka bumi, kita ikrarkan pengakuan percaya gereja kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita persiapkan diri kita untuk menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas selawatan firman pada saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Lengkapi terus hidup kami dengan firman-Mu. Lengkapi pemberitaan firman pada saat ini. Biarlah kami terus dituntun dengan firman-Mu, agar hari-hari yang terbentang di depan kami jalani dengan sebaik-baiknya dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dari dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami bersyukur karena sebagai gereja Engkau telah tuntun dan pimpin dari waktu ke waktu, dan tanpa terasa kami sudah berada di minggu pertama Prapaskah dalam tahun 2021 ini. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, kami kembali diingatkan pada jalan derita menuju salib yang dijalani oleh Kristus, karena Kristus sungguh mengasihi kami. Kami berterima kasih. Biarlah Engkau terus menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Dan pada saatnya, kami juga akan ambil bahagian dalam meja perjamuan Tuhan yang akan dilaksanakan pada Jumat Agung. Kami kembali diingatkan pada pengorbanan Kristus, karena kasih Kristus bagi kami yang berdosa, kami yang tidak layak, namun Engkau sungguh mengasihi kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Ketika kami ada bersama dalam persekutuan Jemaat Gideon Kelapa II yang dilaksanakan secara online pada saat ini, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau melawat semua mereka yang sakit, apapun penyakit yang diderita. Tuhan, Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa. Bahkan Engkau dokter kami yang agung dan ajaib yang terus melakukan karya besar. Biarlah Engkau berkarya lewat alat-alat-Mu dalam dunia ini. Para dokter, para perawat, obat-obat dan peralatan medis termasuk makanan dan minuman, Engkau pakai untuk menyalurkan berkat sukacita, kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Lalu Engkau perlengkapi kami semua dengan tubuh yang kuat dan sehat, untuk mana kami juga harus mengerjakan tugas-tugas yang Engkau percayakan bagi kami. Di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah-tengah kehadiran dalam masyarakat. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus,
Engkau menyertai dan melawat semua janda, duda, dan yatim piatu. Semua yang ditinggalkan anggota keluarga kekasih Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan mereka. Lalu Engkau juga melawat semua yang berlanjut usia, yang tinggal di rumah bersama anak cucu ataupun sendiri, atau mereka yang ada di panti Wreda. Tuhan kiranya melawat semua mereka yang berlanjut usia, agar hari tua dijalani dalam damai sejahtera daripadamu. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau menyertai semua yang mengadakan perjalanan dengan kendaraan apa saja, tibakan dengan selamat sejahtera ke tempat tujuan. Dan mereka yang Engkau percayakan kemampuan untuk mengendarai kendaraan, biarlah mereka juga boleh mengerjakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami ada bersekutu bersama pada saat ini, kami membawa semua mereka yang berbeban berat, dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan pergumulan, baik pergumulan pribadi, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehadiran di tengah gereja Tuhan. Tuhan kiranya Engkau campur tangan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau melawat akan rumah-rumah tangga yang ada. Engkau campur tangan di dalam perjalanan rumah-rumah tangga kami. Biarlah rumah-rumah tangga kami semakin kuat dan kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami membawa rumah-rumah tangga yang bermasalah. Tuhan, tunjukkan jalan yang terindah dan terbaik bagi mereka. Biarlah mereka tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga melawat semua mereka yang bersuka cita karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil di dalam pendidikan atau pekerjaan, mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat-berkat lain. Biarlah sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa pemurah dan penyayang, Bapa dalam Kristus, menyertai semua mereka yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah mereka boleh mempersiapkan dengan baik agar dihasilkan rumah-rumah tangga yang kuat dan kokoh, rumah-rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Bapa pemurah dan penyayang, ketika kami ada bersama, kami membawa perjalanan gerejamu di muka bumi. Tuhan sertai gerejamu di tanah air kami Indonesia. Tuhan Engkau tolong Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan semua agenda yang ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkenan campur tangan. Fungsionaris Majelis Sinode, segenap staf dan karyawan-karyawati di kantor Majelis Sinode, Tuhan Engkau sertai dan berkati semua mereka. Lalu Engkau menyertai keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan semua harapan dan dambaan yang ada. Lebih khusus, Jemaat Gideon Kelapa II. Bapa berkenan menyertai dan memberkati kami semua sebagai warga dan sebagai pelayan, di mana kami semua terhisap di dalam ke-6 kategori. Pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan kaum lanjut usia. Biarlah secara bersama-sama kami boleh saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Biarlah ya Bapa, campur tangan-Mu terus menjadi bagian kami. Engkau menyertai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, terlebih peribadahan yang masih dilaksanakan secara daring. Tuhan, Engkau sertai, Engkau campur tangan. Lalu Engkau juga menyertai di dalam kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran 2021-2022. Tuhan, Engkau sertai dan berkati semuanya. Dan terlebih tim perumus, Tuhan Engkau sertai di dalam merumuskan PKA ke depan ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, keluarga besar Jemaat Gideon Kelapa II, mereka yang setia beribadah ataupun yang suam-suam kuku, Engkau tahu semuanya. Biarlah Engkau sertai, Engkau lawat dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah dalam keadaan apapun juga kami tetap setia beribadah, memuliakan Engkau,
sebagai jawaban kami atas cinta kasih-Mu yang agung yang nyata dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami membawa perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau sertai dan berkati, menyertai kami sebagai rakyat ataupun sebagai pemerintah, memberikan kepada kami semua hikmat kebijaksanaan, agar siapapun kami bertindak hati-hati dalam segala hal. Bapa di sorga, mampukan kami untuk saling menghormati dan menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Di dalam keberagaman kami ada dan hadir, tapi biarlah kerjasama yang baik terus kami lakukan di dalam kehadiran kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, inilah kami. Bersama-sama kami datang, kami membawa semua harapan dan dambaan kami, persoalan dan pergumulan kami, rencana-rencana kami. Tuhan, Engkau berkenan berkati. Dan terlebih kami mau berdoa secara khusus untuk tim multimedia dalam jemaat-Mu, Jemaat Gideon Kapadua. Tuhan berkenan berkati saudara-saudara kasih kami yang memberi diri untuk tugas tersebut, dan menyertai semua kami pelayan yang bertugas pada saat ini. Inilah kami. Terima doa dan permohonan kami, terima penyerahan diri kami. Semuanya ini kami naikkan kepadamu, hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dan dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Persembahan ibadah ini dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke kantor Majelis Jemaat atau ke Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 2001-000052-56-0. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Carolina Hale Montolalu yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 28 Maret 2021. Para pelayan pemandu lagu, organis dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 28 Maret 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, perjamuan kudus Jumat Agung diberitahukan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GPIB Gideon Kelapa II Depok. Perjamuan kudus Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021. Waktu 09.00 WIB.
melalui ibadah online atau streaming YouTube. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan memberkati. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan. GPIB Gideon Kelapa II Depok akan melayani pemberkatan perkawinan atas pasangan Saudara Domingus Septian Henry Saputro, putra dari keluarga Bapak Henrikus Sumardi dan Ibu Theodora Erni Susilowati, dengan Saudari Destia Lukitasari Pahnail, putra dari keluarga almarhum Bapak Domingus P.Th. Pahnail dan Dokteranda Ibu Mujidiah Setiani, sektor pelayanan Yosua. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, waktu 10.00 WIB, tempat GPIB Gideon Depok. Pelayan firman Pendeta John F.C. Patiasina. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum pengembalaan dilaksanakan. 4. Ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Saudara-saudara, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari. Ingatlah pesan Tuhan dalam pertama Petrus 5 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.